artinya bahwa dia tidak perlu mondok di rumah sakit, tetapi dia dipantau di rumah masing-masing, dievaluasi di rumah masing-masing. Kemudian kalau pasien dalam perawatan itu adalah yang kita curiga itu ada COVID-19. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Aduh, ini sih pertanyaan susah banget buat dijawab. Secara akhir-akhir ini kehidupan kita lagi gak tenang banget karena ada yang namanya COVID-19. Nah, kali ini aku bakal ngobrolin soal COVID-19 bersama Dr. Arif selaku Direktur Utama RSA UGM. Terima kasih, nama saya Dr. Arif Budianto. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM. Yang pertama, mungkin kan lagi rame nih Pak soal isu corona di Indonesia dan juga di UGM. Sebenarnya corona itu apa sih Pak? Ya, kalau corona, sebenarnya virus corona itu adalah virus yang kalau di istilah kesehatan itu disebut zoonosis, yaitu virus yang dia menular dari hewan ke manusia. Tapi itu pada awalnya. Kita ingat dulu ada wabah yang disebut MERS dan SARS ya. Kalau MERS itu Middle East Respiratory Syndrome, itu dulu disebabkan oleh unta. Awalnya penyakit pada unta tapi menular pada manusia. Nah, kalau yang corona ini memang sampai sekarang belum diketahui dengan pasti binatang yang pertama kali menularkan pada manusia. Tetapi sekarang karena virus itu mutasi, maka sekarang penularannya bukan hanya dari hewan ke manusia, tetapi sudah dari manusia ke manusia. Nah, penyakit yang terjadi pertama kali ditemukan pada manusia itu tahun 2019 bulan Desember, sehingga penyakitnya dinamakan coronavirus disease 19 yang disingkat COVID-19. Itu gejalanya apa? Gejalanya adalah karena virus corona itu menyerang saluran pernapasan, tentu saja gejalanya adalah gejala penyakit gangguan saluran pernapasan akut, yaitu diantaranya demam, kemudian batuk, pilek, dan sesak napas. Kemudian cara penularannya, karena memang itu menyerang saluran pernapasan, terutama adalah dengan awalnya itu diteliti penularannya adalah dengan droplet atau percikan air liur. Tapi dengan perkembangan sekarang, maka diduga sekarang penularannya bersifat airborne atau melewat udara. Sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan sih Pak sebenarnya? Ya, jadi pencegahan yang bisa kita lakukan adalah tadi sesuai dengan cara penularannya, yaitu dengan droplet atau percikan air liur atau juga bisa lewat udara. Maka pencegahan yang dilakukan adalah kita berusaha menjaga jarak antar individu, kemudian yang kedua meminimalisir kegiatan di luar rumah, karena kegiatan di luar rumah tentu saja akan bersinggungan dengan banyak individu. Kata lainnya adalah menghindari kerumunan atau yang disebut social distance. Kemudian pencegahan yang lain adalah karena virus corona itu sifatnya adalah tidak stabil atau gampang rusak dengan alkohol dan deterjen, maka hand hygiene itu sangat disarankan, yaitu 6 langkah cuci tangan dengan alkohol atau mungkin dengan sabun atau deterjen, itu sangat disarankan. Kemudian yang kedua juga kegiatan lainnya
selain hand hygiene adalah misalnya terkena flu maka harus menggunakan masker. Kemudian juga ketika terkena flu atau batuk atau pilek maka etika batuk dan bersin itu harus kita gunakan dengan menggunakan lengan bawah. Kita kalau batuk kita gunakan lengan bawah untuk menghindari percikan air liur tersebut. Nah, kalau itu tadi kan pencegahan yang bisa dilakukan tiap individu ya Pak, yaitu mahasiswa kita sendiri. Nah, kalau misalkan secara lembaga, apakah dari kampus, dari pihak UGM udah ada himbauan tertentu? Ya, terima kasih. Jadi UGM sudah mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut dengan mengeluarkan 3 edaran. Seperti status misalnya ya, kita ada bencana Merapi misalnya, itu ada tingkatannya, ya, eskalasi tingkat bencananya. Jadi dari waspada, kemudian siaga, kemudian awas. Jadi yang terakhir untuk menyikapi penyebaran COVID-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi dan kemudian transmisi di daerah istimewa Yogyakarta, maka UGM telah mengeluarkan surat edaran yang terakhir pada tanggal 16 Maret 2020 yang tentang tanggap darurat COVID-19 di lingkungan UGM. Di situ dicantumkan beberapa hal, misalnya yang paling penting bahwa seluruh sivitas akademika itu diharap tetap tenang, kemudian tidak terpancing kepanikan. Kemudian tadi untuk mencegah penyebaran juga diharapkan meminimalisir kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, kemudian juga menghindari kerumunan atau social distance. Kemudian juga dengan merubah ya kegiatan belajar mengajar dari kegiatan di kampus tatap muka menjadi kegiatan yang menggunakan sistem online. Nah, disarankan bahwa kegiatan sistem online itu dilakukan ya, diharapkan dengan sangat dilakukan di tempat masing-masing, di kos-kosan, di kontrak, di rumah masing-masing. Kalau misalnya terpaksa tidak tersedia fasilitas di rumah masing-masing, kalau terpaksa diadakan di luar rumah, maka tetap harus menghindari kerumunan. Artinya orang-orangnya terbatas dan menjaga jarak. Gitu. Kemudian juga tadi konsekuensi atau implementasi dan tetap tenang dan jangan panik itu adalah sebenarnya tindakan utama yang kita lakukan adalah mencegah penyebaran, mencegah kontak, mencegah mobilisasi, sehingga diharapkan para mahasiswa tetap tenang dan tetap tinggal di tempat masing-masing, tidak pulang kampung, karena kalau pulang kampung malah bisa ada risiko tertular di perjalanan atau bahkan tertular di tempat yang di luar Jogja gitu. Jadi itu sangat direkomendasikan mahasiswa tetap tinggal di tempat masing-masing di wilayah DIY dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem online. Kalau itu tadi kan pencegahan yang bisa dilakukan tiap individu ya Pak, yaitu mahasiswa kita sendiri. Nah, kalau misalkan secara lembaga, apakah dari kampus, dari pihak UGM udah ada himbauan tertentu? Ya, terima kasih. Jadi UGM sudah mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut dengan mengeluarkan 3 edaran. Seperti status misalnya ya, kita ada bencana Merapi misalnya, itu ada tingkatannya, ya, eskalasi tingkat bencananya. Jadi dari waspada, kemudian siaga, kemudian awas. Jadi yang terakhir untuk menyikapi penyebaran COVID-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi
dan kemudian transmisi di daerah istimewa Yogyakarta, maka UGM telah mengeluarkan surat edaran yang terakhir pada tanggal 16 Maret 2020 yang tentang tanggap darurat COVID-19 di lingkungan UGM. Di situ dicantumkan beberapa hal, misalnya yang ini yang paling penting, bahwa seluruh sivitas akademika itu diharap tetap tenang, kemudian tidak terpancing kepanikan. Kemudian tadi untuk mencegah penyebaran juga diharapkan meminimalisir kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, kemudian juga menghindari kerumunan atau social distance. Kemudian juga dengan merubah ya kegiatan belajar mengajar dari kegiatan di kampus tatap muka menjadi kegiatan yang menggunakan sistem online. Nah, disarankan bahwa kegiatan sistem online itu dilakukan ya, diharapkan dengan sangat dilakukan di tempat masing-masing, di kos-kosan, di kontrak, di rumah masing-masing. Kalau misalnya terpaksa tidak tersedia fasilitas di rumah masing-masing, kalau terpaksa diadakan di luar rumah, maka tetap harus menghindari kerumunan, artinya orang-orangnya terbatas dan menjaga jarak gitu. Kemudian juga tadi konsekuensi atau implementasi dan tetap tenang dan jangan panik itu adalah sebenarnya tindakan utama yang kita lakukan adalah mencegah penyebaran, mencegah kontak, mencegah mobilisasi, sehingga diharapkan para mahasiswa tetap tenang dan tetap tinggal di tempat masing-masing, tidak pulang kampung, karena kalau pulang kampung malah bisa ada risiko tertular di perjalanan atau bahkan tertular di tempat yang di luar Jogja gitu. Jadi itu sangat direkomendasikan mahasiswa tetap tinggal di tempat masing-masing di wilayah DIY dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem online. Jadi kemarin juga di teman-teman sempat ramai Pak, kalau misalkan mereka tiba-tiba lagi sakit flu dan mereka menderita demam juga, nah mereka tuh pada panik kayak mereka harus ngapain, harus kemana gitu, apa yang mereka lakukan? Ya, terima kasih. Jadi gejala COVID-19 itu sebenarnya awalnya sama dengan gejala flu biasa yang disebabkan oleh influenza yang sering kita rasakan ya. Tetapi kalau ada demam, batuk, pilek ya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah satu, jangan panik, karena tidak semua demam, batuk, pilek itu disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Jadi kalau ada demam, batuk, pilek yang pertama kali kita bisa memeriksakan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat ya, atau seperti influenza biasa kita berdiam diri di rumah, seperti konsep tadi kita tinggal di rumah yang disebut self isolating atau self monitoring, artinya kita memonitor sakit kita. Kalau itu flu atau influenza biasa itu dalam 2-3 hari itu akan mereda. Maka kalau 2-3 hari tidak ada perberatan penyakit, maka insya Allah itu bukan virus COVID-19 atau corona. Tapi kalau dalam 2-3 hari itu memberat, jadi memberatnya itu apa? Jadi demamnya tambah tinggi ya, lebih dari 37,5 bahkan sampai 38 atau lebih, kemudian batuknya ditambah berat ya, dan yang paling nyata adalah sesak. Jadi sesak yang sangat mengganggu, maka UGM sudah menyediakan hotline untuk konsultasi, yaitu hotline Satgas COVID-19 UGM. Di situ nanti akan diarahkan untuk
memeriksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau yang di UGM itu mempunyai GMC misalnya atau klinik Korpagama, tapi kalau yang di tingkat lanjut kita punya rumah sakit akademik UGM. Nah, nanti di rumah sakit akademik UGM itu kita punya fasilitas untuk screening apakah gejala gangguan pernapasan akut tadi, batuk, pilek, demam itu merupakan gejala COVID-19 atau bukan. Jadi di situ nanti akan diperiksa darah, kemudian ronsen, kemudian ditentukan. Ada dua terminologi untuk COVID-19 ini, yaitu satu orang dalam pemantauan atau ODP, yang kedua orang dalam pasien dalam pengawasan. Nah, kalau ODP itu artinya bahwa dia tidak perlu mondok di rumah sakit, tetapi dia dipantau di rumah masing-masing, dievaluasi di rumah masing-masing. Kemudian kalau pasien dalam perawatan itu adalah yang kita curiga itu ada COVID-19-nya, dan itu harus diperiksa swab tenggorokan untuk diperiksa identifikasi virus corona. Nah, di Jogja itu ada 4 fasilitas kesehatan rujukan untuk COVID-19 untuk pasien dalam pengawasan, yaitu satu di RSUP Dr. Sajito, yang kedua di Rumah Sakit Jogja, yang ketiga di Rumah Sakit Penemuan Senopati, dan keempat di Rumah Sakit Daerah Wates. Jadi kalau ada kriteria dari mahasiswa misalnya yang datang ke RSA kemudian masuk kriteria pasien dalam pengawasan, maka akan dirujuk di keempat tempat itu. Nah, kita menyediakan fasilitas ambulan untuk merujuknya. Jadi nanti kita menggunakan ambulan untuk dari RSA untuk merujuk ke fasilitas rujukan COVID-19 tersebut. Pak, kalau misalnya ada kasus nih Pak, dari 4 fasilitas rujukan tersebut bertambah, itu sebenarnya Jogja langkahnya seperti apa sih Pak gambarannya? Nah, sebenarnya gini, kalau COVID-19 kasusnya bertambah, itu nanti kebijakannya adalah di tingkat pemerintah daerah. Ya. Jadi sebenarnya untuk mencegah penularan itu ada yang disebut lockdown ya. Jadi penutupan, tetapi itu efeknya adalah nanti bukan hanya kesehatan, untuk sosial, ekonomi, budaya, politik juga terpengaruh, sehingga itu pertimbangan pemerintah daerah. Nah, kalau itu kasusnya semakin bertambah, sebenarnya tidak menutup kemungkinan nanti ada disebut lockdown. Artinya lockdown itu adalah tidak ada mobilitas keluar masuk ya. Contohnya yang terakhir di Malaysia itu di lockdown tanggal baru saja. Itu artinya apa? Artinya karena kasus di Malaysia itu meningkat 100 pasien per hari, sehingga mereka melockdown. Tujuannya apa? Supaya transmisi tadi, penularan itu tertutup ya, tidak ada penularan lagi, terutama yang dari luar. Nah, kalau lockdown di tingkat daerah ya artinya tidak ada pergerakan di tingkat daerah, sehingga penularannya itu terisolasi. Seperti di awalnya di Cina, di Wuhan itu kan ditutup total, sehingga tidak ada kasus yang keluar dan tidak ada yang penyebaran yang lebih luas lagi. Jadi kalau memang kasusnya banyak ya memang nanti ada kebijakannya lainnya yang lockdown tadi. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi kalau adik-adik sekalian tadi mentaati anjuran tadi. Satu, social distance tadi, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. Kemudian tadi juga kalau kuliah online ya jangan bareng-bareng banyak orang, tetapi harus membatasi kontak dengan individu lainnya, sehingga itu akan terputus rantai penularan. Jadi sebenarnya 90% lebih ya, kasus corona virus ini atau COVID-19 ini bisa sembuh. Dan faktanya bahwa yang meninggal itu adalah yang imunokompromis atau daya
daya tahan tubuhnya rendah. Jadi artinya sebenarnya daya tahan tubuh itu sangat penting untuk menghadapi virus corona ini. Makanya gaya hidup bersih ya, PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya. Contohnya adalah makan makanan seimbang, istirahat yang cukup. Nah, itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk menghindari terjangkitnya COVID-19 ini. Nah, itu dia tadi obrolan kita bareng Dr. Arif. Semoga podcast yang gak pendek dan gak panjang-panjang amat ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya, untuk info update terkini soal COVID-19 bisa diakses melalui OABMKM UGM dan @castwith_UGM. Stay safe, everyone matters. See you!